Iya, oke. Jadi sekitar tahun berapa ya? 70, 80 lah, 81 saya mulai pegang gitar, belajar lagu-lagu dari The Beatles. Ya itu makanya dari awal saya suka The Beatles. Nah, ini komunitas The Beatles kan muncul kalau di Indonesia sendiri kan muncul di hampir di berbagai kota ada ya komunitas The Beatles. Di Bandung sendiri, di Jakarta banyak, Tangerang, sampai daerah Tasik malah saya dengar ada juga nih. Ya kalau musik ini memang nggak terbatas usia ya kan ya, mungkin seumur hidup kita sepanjang kita mampu. Iya. Ya kita mudah-mudahan amin ya semuanya dikasih kesehatan, semuanya bisa membawakan terus lagu The Beatles ya. Ya. Selamat bertemu buat para sahabat Polo Pojok Logika bersama dengan Denny Valentino di sini, dan ini adalah edisi perdana mungkin ya dari tampilan Pojok Logika untuk kesempatan kali ini, di mana di sini adalah satu channel di mana kita akan berbincang-bincang banyak hal yang tentu saja menjadi isu-isu hangat di masyarakat. Tapi untuk edisi perdana ini kita mau nikmati dulu suasana yang benar-benar santai dengan suasana yang penuh dengan musik. Dan kali ini saya Denny Valentino yang akan menjadi host untuk kesempatan kali ini bersama dengan teman-teman dari sebuah kelompok musik yang luar biasa, yaitu Dr. Beat. Oke, ini adalah kelompok Dr. Beat yang mungkin buat sahabat Pojok Logika, sahabat Polo ya kita bilang aja, yang menyukai musik-musik, terutama musik-musik klasik legendaris dari kelompok The Beatles dan mungkin beberapa lainnya sudah mengenal sosok beliau-beliau ini. Karena kalau dilihat dari penampilannya, beliau-beliau ini mah udah sering malang melintang di dunia perbitalan ya. Nggak usah disebutin lagi band-band apa yang pernah mereka masukin, tapi yang jelas sekarang mereka bergabung di sebuah grup yang bernama Dr. Beat ya. Oke, sekarang mau tahu nih semuanya dari personil kita kembali lagi. Kenapa sih memilih The Beatles sebagai basicnya, fokusnya? Silakan, siapa yang mau ngomong? Ya, ada. Kalau saya pribadi, kenalin dulu ya, namanya Kang Sigit. Saya Adnan Sigit. Oke. Ya. Tinggal di Bandung. Ya. Ya, tadi pertanyaannya ya, kenapa memilih The Beatles sebagai The Beatles? Yang pertama adalah saya dari semenjak mulai suka musik itu The Beatles yang pertama. Kemudian saya geluti. Ternyata asik. Gelut ya. Gelut ya. Iya. Ternyata dinikmati begitu. Kemudian dipelajari, ternyata tambah lama tambah susah. Wah, ini lebih menantang saya. Iya, oke. Jadi sekitar tahun berapa ya? 70, 80 lah, 81 saya mulai pegang gitar, belajar lagu-lagu dari The Beatles. Ya, itu makanya dari awal saya suka The Beatles. Iya. Karena 4 orang ini punya kelebihan semua. Semua bisa nyanyi, semuanya punya karakternya masing-masing. Bagus, asik. Iya. Itu mungkin tadi ada yang disebutkan ini pengalaman pribadi ya. Mungkin dari teman-teman yang lain masing-masing punya pengalaman sendiri dengan yang namanya The Beatles. Cuma yang menarik dari The Beatles ini adalah mereka ini mempunyai karya yang kayaknya nggak pernah akan lekang oleh zaman ya. Bahkan dari sahabat Polo, di survei terakhir yang dilakukan oleh radio BBC Two di Inggris baru-baru ini, memberikan kepada para pemirsanya untuk memilih siapakah band yang paling mereka sukai, dan ternyata tetap nomor 1 The Beatles. Baru-baru ini loh, nomor 1 The Beatles. Ya, bahkan yang disebut rivalnya The Rolling Stones posisi ketiga. Ya, jadi kita keduanya Queen. Itu polling terakhir ya. Jadi kita buat ini satu memang pas sekali buat Dr. Beat ini rupanya ingin mengabadikan karya-karya The Beatles. Nah sekarang setelah mengabadikan karya-karya Beatles, kita melihat bahwa karya-karyanya itu apa sih yang membuat orang suka The Beatles? Nah silakan nih. Ada yang mau jawab nih, ada Kang Gen-Gen di sini nih. Ya kalau kesukaan relatif ya Kang. Iya. Orang kenapa suka The Beatles? Kalau dari pengalaman? Ya kalau suka kan sebagai pemain musik udah tahu ya, tapi kalau sebagai penonton gitu, pemirsa gitu. Kalau saya sebagai penonton sih mungkin dari musiknya itu tadi yang tadi grup musik The Beatles memang salah satu grup musik yang memang tidak terbantahkan siapa yang menyangka ya itu. Jadi salah satu grup musik yang menjadi rujukan musisi dunia itu salah satunya. Jadi
harapannya alhamdulillah sampai saat ini masih abadi. Ya, mungkin itu salah satu ketertarikan para penonton untuk selalu memperhatikan The Beatles itu ya. Iya, walaupun sebenarnya usia kan orang mana muncul lagi anak-anak muda begitu, tapi mereka menyukai The Beatles ini. Nah, ini komunitas The Beatles kan muncul kalau di Indonesia sendiri kan muncul di hampir di berbagai kota ada ya komunitas The Beatles. Di Bandung sendiri, di Jakarta banyak, Tangerang, sampai daerah Tasik, malah saya dengar ada juga di kota-kota di Jawa Barat. Oke, jadi kita bicara mengenai satu karya musik ya, ternyata yang memang disukai dan tidak lekang oleh zaman. Bulan Oktober ini mungkin buat para penggemar The Beatles merupakan satu hal yang spesial karena tanggal 9 Oktober kita memperingati hari kelahiran dari dedengkotnya The Beatles, yaitu John Lennon. Jadi kalau John Lennon sekarang ini masih diberi karunia untuk hidup, beliau ini sekarang sudah berusia 84 tahun ya. Tapi kita ketahui secara tragis John Lennon sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa di usia 40 tahun. Kira-kira nih, mungkin ada yang mau ngasih pendapat. Kalau misalkan katakanlah John Lennon masih eksis sampai sekarang, apakah The Beatles masih akan seperti sekarang pamornya? Siapa yang mau jawab? Kang Oni? Ini boleh Kang Budi. Kalau kira-kira saya sih sampai tahun 1970 aja, karena mereka udah bertengkar terus di sana. Oh begitu. Maksudnya karya-karyanya masih akan tetap eksis. Kalau karya-karya kita maksudnya kalau The Beatles-nya sendiri masih eksis sampai sekarang ya tentu tidak. Iya, tapi maksudnya apa lagu-lagunya masih tetap digemari gitu? Nah, karena mungkin kan John Lennon tuh bikin lagu-lagu yang orang kemudian lihat, ternyata nggak enak-enak banget gitu misalkan gitu, namanya orang berkreasi. Nggak seperti siapa namanya? Semeledak sejak beliau wafat. Iya, jadi berarti sebenarnya kadang-kadang ada pengaruh juga ya kalau misalkan seseorang yang sedang di puncak-puncak karirnya tiba-tiba menghilang gitu ya. Jadi justru di situ akhirnya orang jadi ada perbedaan di sana ya. Jadi ada hikmahnya mungkin ya dari wafatnya dari seorang John Lennon ini. Nah sekarang kalau kita balik lagi kepada Dr. Beat, kira-kira dengan tampil membawakan lagu-lagu The Beatles ini, apakah ada pemikiran sampai kapan saya akan membawakan lagu-lagu The Beatles ini? Begitu, siapa silakan. Sampai kapan begitu? Ya kalau musik ini memang nggak terbatas usia ya kan ya, mungkin seumur hidup kita sepanjang kita mampu. Iya. Ya kita mudah-mudahan amin ya semuanya dikasih kesehatan, semuanya bisa membawakan terus lagu The Beatles ya. Lagu The Beatles, maksudnya ini adalah lagu The Beatles ya. Kalau sebagai pribadi saya yakin beliau ini adalah musisi yang luar biasa. Saya ingat sama Kang Adnan Sigit, pertama saya kenal beliau ada seorang drummer. Rambutnya cepat, perawakannya kecil, bawain lagu Genesis. Ya. Bikin rekaman waktu itu saya ingat ya, di sebuah rumah ya, ruang tamu yang disulap menjadi studio, dan pada waktu itu saya belum pernah melihat ada seorang pemain drum melakukan rekaman tanpa sedikit pun mendengarkan musik, hanya berdasarkan perasaan, feeling, bener kan? Karena tidak ada speaker monitor, semua headphone dipakai oleh musisi yang lain. Jadi beliau ini main benar-benar berdasarkan feeling, cuma melihat orang yang lagi nyanyi. Atas keterbatasan. Tapi itulah hebatnya. Makanya saya percaya yakin bahwa teman-teman dari Dr. Beat ini memang punya kapasitas yang sangat-sangat mumpuni, dan ini merupakan satu kebanggaan bisa tampil di tempat yang luar biasa ini, adalah di Pojok Sunda. Inilah satu tempat ya buat sahabat Polo yang mungkin nanti ingin menikmati sajian-sajian kuliner khas Sunda, dan tentu saja ada musiknya juga, live musiknya, dan seperti hari ini akan diadakan, dan kita harapkan mungkin bisa terus tampil di sini ya, dari Dr. Beat dengan lagu-lagunya. Nah sekarang ada pemikiran lagi nih, ada rencana apa nih ke depannya buat teman-teman dari Dr. Beat? Kalau ya selain membawakan lagu lebih itu ada niat mau bikin single lagu? Kalau single atau... kebetulan single kita kemarin sudah ada satu single ya. Oh iya, oke. Sini ada siapa yang mau bicara nih? Ini ada Kang, kenalin dulu nih beliau nih. Dudi ya, Kang Dudi. Oke, sini aja deh ngobrolin, ngebelakangin. So, Kang Dudi ini, oke sip. Posisi sebagai pemain keyboard ya. Kebetulan. Ini yang kalau dibilang kalau di tribute The Beatles, beliau ini yang kelebihan. Harusnya berempat, kelebihan ini. Iya. Plusnya. Iya, tapi justru ya, silakan. Jadi kita coba-coba untuk bikin satu lagu berdasarkan apresiasi kita sama Beatles dan di masanya. Kita kapan ya? Lupa. Tahun kemarin ya? Tahun ini?
Ya, tahun lupa ini, pokoknya beberapa bulan lalu 6 bulan ke belakang ya. kita coba bikin lagu, akhirnya judulnya Here Comes the Rain. Itu Oh, plesetan dari Here Comes the Sun. Here Comes the Sun. Salah satu lagu The Beatles yang populer adalah Here Comes the Sun. Mereka bilang Here Comes the Rain ya. Ya di situ kita coba terapkan lah apa yang kita pelajari selama ini dari Beatles, dari Rolling Stone, dari apapun. Ya, silahkan dengarkan aja. Oh gitu. Sudah muncul ya, sudah ada dia ada di di Spotify, ada di YouTube. apa namanya? Here Comes the Rain. Here Comes the Rain, Dr. Beat. Dr. Beat. Udah pasti ada. Oke, jadi buat bayar pelajaran, buat semua yang lagi menikmati suasana di bincang-bincang kita di Pojok Logika, buat sahabat Polo, silakan nanti langsung untuk melihat di Di YouTube ada. YouTube dan udah ada, podcast, di IG ada. IG dan segala macamnya. Ya. Spotify kita. Mudah-mudahan Here Comes the kita Rain. nambah lagi single. Iya. Doakan saja, Kang. Iya, sip, mantap. Ya, berarti di sini adalah bahwa selain mengcover, tapi juga ada kenikmatan untuk mengkreasikan sendiri ya lagu-lagunya. Oke, sebagai penutup ada pesan-pesan mau disampaikan buat teman-teman dari Pojok Logika di sini. Para sahabat Polo. Untuk rekan-rekan Oke. Iya. Biar lebih up jos. Ya, silakan buat Untuk rekan-rekan Polo ya, Pojok Logika. Semangat terus, yang penting tetap eksis dan karya-karyanya selalu jalan dan dinikmati oleh pemirsa. Amin. Amin. Oke, sukses buat Dr. Beat buat show-nya. Jangan lupa untuk datang ya semuanya nanti ke Pojok Sunda, Jalan Linggawastu, Bandung. Saya Denny Valentino pamit dulu. Setelah itu nanti kita akan bergabung dengan berbagai postingan-postingan lainnya bersama dengan Pojok Logika.